Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 dasar-dasar konseling yang mana kami akan membahas tentang layanan langsung yang dosen pengampunya yaitu Ibu Hardiani NPD Kos. Yang beranggota saya sendiri yaitu Weri Afriani dengan 1930 10887 dan rekan saya yaitu Citra Kurnia dengan NIM 2130 10816 dan rekan saya satu lagi yaitu Dea Putri Ananda Bahari dengan NIM 2130 10820. Selamat menyaksikan. Saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang layanan langsung. Nah, yang dimaksud dengan layanan langsung di sini adalah bahwa layanan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor secara langsung dan diterima oleh siswa untuk membantu perkembangan siswa. Komponen layanan langsung, kurikulum bimbingan, perencanaan individual siswa, layanan responsif, dan konselor sekolah untuk membantu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama yaitu tentang konseling individual. Nah, konseling individual tersebut merupakan layanan profesional yang diberikan kepada individu yang mengalami berbagai bidang masalah. Dilakukan secara tatap muka atau memberdayakan teknologi. Menyelesaikannya membutuhkan bantuan guru BK atau konselor. Dan konseling individual tersebut adalah untuk mencapai perkembangan secara optimal, merumuskan tujuan tersebut mengacu pada tugas-tugas perkembangan dan pencapaian perkembangan secara optimal. Maknanya bahwa individu bisa mencapai ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam tugas-tugas perkembangan meliputi pengembangan potensi individu, memandirikan individu dalam mengambilkan keputusan, memantapkan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemasalahan umum. Yang kedua yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok tersebut merupakan layanan profesional dengan melandaskan kepada dinamika dalam kelompok untuk mengatasi masalah individu yang mengentaskan masalahnya, membutuhkan kontribusi pengalari anggota kelompok. Yang kedua yaitu tujuan dari konseling kelompok tersebut adalah untuk mengentaskan masalah individu pada semua peserta konseling kelompok. Pengentasan masalah dilakukan melalui dinamika dalam kelompok sehingga akan terjadi perubahan persepsi, pola pikir, wawasan, dan lingkungan dalam berperilaku. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan dari konseling kelompok. Yang pertama yaitu tahap awal. Nah, tahap awal tersebut adalah mengkondisikan anggota untuk bisa siap menuju ke tahap berikut dari pembinaan rapor sampai penstrukturan. Yang kedua yaitu tahap transisi untuk melihat apakah para anggota sudah siap memasuki tahap berikut sehingga prasangka kekhawatiran terhadap proses konseling tidak ada. Yang ketiga yaitu tahap kerja. Tahap ini merupakan tahap inti pelaksanaan konseling kelompok. Yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Nah, tahap pengakhiran tersebut adalah konselor meminta anggota kelompok untuk merefleksikan permasalahan dan solusi yang telah dibahas bersama. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok tersebut merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang membahas suatu topik yang menarik dan bersifat umum dengan berbasis dinamika kelompok untuk mencapai tujuan layanan. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok tersebut adalah untuk bahwa layanan bimbingan kelompok sebagai salah satu bentuk layanan sehingga proses penyelenggaraan menuju ke pencapaian tujuan. Tujuan yang akan dicapai untuk menunjang perkembangan pribadi, perkembangan sosial bagi masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan dari bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu tahap prabimbingan dimaksud adalah guru BK atau konselor mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaannya. Yang kedua pelaksanaannya. Tahap ini terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Tahap ini guru BK atau konselor melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan bimbingan kelompok tersebut dan merencanakan tindak lanjut apabila dipandang perlu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kaweri, yaitu bimbingan klasikal. Pengertiannya, bimbingan klasikal adalah bimbingan yang termasuk dalam layanan dasar dan perencanaan individual dalam bimbingan dan konseling komprehensif. Layanan ini dilakukan dalam setiap kelas seperti pembelajaran sehingga pelaksanaan yang menggunakan strategi pembelajaran dan inovatif dan kreatif. Tujuannya untuk mencegah munculnya masalah preventif, pengembangan meningkatkan berbagai kemampuan dan keterampilan, dan preventif memelihara suatu kondisi yang sudah tertera dengan baik sehingga individu akan mencapai kedewasaan pribadi. Prosedurnya, 1. Persiapan. Dalam layanan ini sesuai dengan jadwal dalam program yang telah disusun untuk kemudian menyiapkan materi dari topik yang telah terjadwal. Kedua, pelaksanaan pada tahap ini guru atau konselor mengawali dengan melakukan apresiasi yang akan dijelaskan. Ketiga, evaluasi dan tidak lanjut. Tahap evaluasi yang dilakukan terkait dengan evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diharapkan dapat melakukan penilaian dan pengukuran siswa, sedang evaluasi hasil diharapkan guru BK atau konselor dapat menilai dan mengukur progres perilaku. Materi selanjutnya adalah bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Pengertiannya, bentuk layanan yang menyelenggarakan hampir sama dengan layanan bimbingan klasikal. Namun penyelenggaraannya pada kelas besar atau lintas kelas sifatnya layanan juga sama, bersifat preventif, pengembangan atau preventif untuk semua masalah, belajar, sosial, pribadi, dan karir. Tujuannya, layanan ini bertujuan untuk memberi pemahaman, wawasan, inspirasi, keterampilan, berpikir, dan motivasi untuk mendukung pengembangan pribadi yang lebih mantap. Yaitu konsultasi. Pengertian konsultasi yaitu layanan ini termasuk salah satu bentuk layanan yang dalam bimbingannya dan konseling dilakukan antara konsultan dan konsulti. Yang dimaksud dengan konsultan adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor, sedangkan yang dimaksud dengan konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konsultan atau konselor. Contoh masalah dalam layanan konsultasi yaitu konsultan atau guru mata pelajaran mempunyai masalah dengan siswa, sering tidak mengerjakan tugas rumah, ditegur oleh konsulti. Siswa mengancam konsulti untuk mengatasi masalah ini. Maka konsulti meminta bantuan konsultan atau konselor. Jadi permasalahan ini dialami guru mata pelajaran dengan siswanya yang dikonsultasi dengan konselor atau konsultan. Tujuannya layanan ini mempunyai untuk memberikan pemahaman, wawasan bagi konsulti tak kala mengatasi masalah dengan pihak ketiga sehingga komunikasi antar konsulti dan pihak ketiga menjadi lebih baik. Jadi selanjutnya yaitu kolaborasi. Pengertiannya adalah kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Melalui kegiatan kolaborasi, guru bimbingan dan konseling atau konselor tidak bekerja sendiri, tak kala akan mengembangkan prestasi siswa. Contohnya, guru mata pelajaran bisa mengakses data siswa, tentu data secara umum, sehingga kerahasiaan siswa tetap terjaga. Terkait dengan karakteristik pribadi siswa, sehingga guru mata pelajaran akan lebih mudah menyusun strategi dalam pembelajaran yang melandaskan kepribadian para siswa. Tujuannya yaitu untuk menciptakan bangunan kolaborasi yang bersinergi antar guru BK atau konselor dengan pihak lain, sehingga kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor lebih efektif. Melalui kolaborasi, tujuan BK yang tertuang dalam program tahunan dapat tercapai sesuai tujuan dan efisien waktu dan tenaga yang dibutuhkan guru BK atau konselor untuk mewujudkan tujuan dalam program BK yang seimbang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dea. Yang ke-8, alih tangan kasus. Pengertiannya adalah bentuk layanan dari konselor untuk membantu masalah individu dengan bantuan dari ahli yang lain yang lebih kompeten. Contohnya, individu mengalami masalah terkait dengan kesehatan. Ahli yang lebih kompeten menangani masalah tersebut adalah dokter. Maka konselor akan mengalih kasuskan masalah individu kepada dokter. Tujuannya untuk memberikan pengentasan masalah pada ahli yang lebih tepat dan sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Yang kedua, dampak pengentasan masalah individu secara tepat dapat mendukung perkembangan individu lebih optimal.
Yang C, prosedur. 1. Memilih ahli yang dirujuk dengan persetujuan klien dan orang tua. Yang kedua, membawa catatan sejarah kasus yang sudah ditangani konselor untuk diserahkan ke ahli yang dituju. Yang ketiga, meminta izin kepada sekolah untuk melakukan alih tangan kasus ke ahli yang dirujuk. Yang keempat, memberikan surat pengantar ke ahli yang dirujuk. Yang kelima, konselor memantau perkembangan kasus dari ahli yang dirujuk. Yang keenam, mengadministrasikan hasil rujukan. 9. Kunjungan rumah. Pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor untuk mendeteksi kondisi keluarga yang diduga menjadi penyebab masalahnya yang dialami oleh individu. Melalui kegiatan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang dialami individu sehingga akan mendukung proses konseling secara efektif. Tujuannya yang pertama, deteksi kondisi keluarga, artinya bahwa individu hidup di dalam keluarga manakala kondisi keluarga kurang mengembangkan suasana keluarga yang sehat akan dampak terhadap perkembangan. Yang kedua, klasifikasi data saat kunjungan rumah. Konselor menyiapkan data individu untuk diketahui oleh orang tua untuk diklarifikasi sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam proses konseling. Prosedurnya yang pertama, persiapan. Tahap ini untuk mempersiapkan data apa yang akan diungkap tak kala berkunjung ke rumah konseli, pemberitahuan kepada orang tua yang akan dikunjung. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan guru BK atau konselor melakukan wawancara mendalam terkait informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses konseling. Yang ketiga, pengakhiran tahap ini guru BK atau konselor melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan kunjungan rumah, membuat laporan dari kegiatan kunjungan rumah. 10. Layanan advokasi. Pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk mendampingi setiap individu dalam bidang akademik, karir, dan kebutuhan sosial atau personal. Tujuannya memberikan rasa nyaman dan kebebasan psikologis tak kala siswa mengikuti proses belajar di sekolah. Yang kedua, guru BK atau konselor memberikan dukungan kepada setiap siswa memperoleh kesempatan untuk meraih sukses di sekolah. Konferensi kasus. Pengertiannya adalah suatu forum untuk mendiskusikan, mencari upaya solusi terhadap kasus yang dialami oleh individu. Forum ini dipimpin oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah individu. Tujuannya, yang pertama, mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat dan membangun komitmen pihak-pihak terkait untuk membantu memecahkan masalah. Yang kedua, akurasi data akan mempermudah selesainya masalah. Yang ketiga, hasil yang diperoleh melalui konferensi kasus dapat digunakan untuk memelihara potensi siswa yang sudah terentaskan masalahnya. Prosedur yang pertama, perencanaan pada tahap ini, konselor menetapkan kasus yang akan dibawa ke konferensi kasus. Yang kedua, pelaksanaan menyampaikan tujuan diadakan konferensi kasus. Yang ketiga, evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap hasil konferensi sebagai pendukung pengentasan masalah. Yang keempat, tindakan lanjut. Tahapan ini dilakukan manakala hasil penanganan kasus masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sekian dari materi